Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita pada acara kajian kita ya, kajian rutin kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan kajian kita masih seputar la yaghtabuhum ya. Itu judul pada yang lalu, pada episode yang lalu maksud saya. Seorang muslim tidak menggibah mereka. Ya, seorang muslim tidak menggibah mereka. Ini seorang muslim tidak menggibah mereka, mereka saudara-saudaranya maksudnya ya. Ini sudah kita jelaskan dengan ayat Allah Azza wa Jalla, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah menggibah sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Apakah suka salah seorang kalian memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Ya. Fakarihtimuh, tentu kalian tidak mau, benci. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Ya, Maha penyayang. Kemudian itu kita sudah sampaikan juga hadis yang dicatat oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum warḍahum jami'an, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasul yang paling mengetahui. Allah Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah itu adalah engkau menyebutkan saudaramu sesuatu yang dia benci. Qila, ada yang bertanya, ya afara'aita in kana bi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, apa pendapat Anda jika yang aku katakan itu ada pada saudaraku? Qal in kana fihi ma taqulu, kalau seandainya yang kau katakan itu ada betul pada diri saudaramu, faqad baghta, engkau telah menggibahnya. Wa ilam yakun fihi faqad bahatta, kalau enggak ada maka engkau telah berbuat sebuah kedustaan. Dia umpama juling, dia pincang. Si pincang itu begini kali ya gitu. Si polan itu yang pincang itu. Betul memang dia pincang gitu. Itulah namanya ghibah. Tapi kalau enggak pincang dia kita bilang pincang, itu namanya kedustaan. Dua-duanya kena gitu. Jadi enggak ada yang enak gitu. Makanya enggak usah kita ghibah, sibukkan diri dengan baca Al-Quran. Kalau ada majelis-majelis seperti itu, grup-grup ya. Mungkin juga ada grup gitu kan. Tinggalkan grup-grup itu. Sekarang kan banyak ya dengan dukungan teknologi ini, dengan rahmat dan izin Allah ini banyak sekali teknologi yang berkembang. Banyak orang bergrup kan. Ada yang grup Facebook lah, ada grup WhatsApp lah, ada grup apa itu Instagram, ada Twitter, ada lain-lain gitu kan. Banyak sekali media sosial, jejaring sosial yang bisa dilakukan. Ya, maka kalau kita ada grup-grup ghibah gitu, majelis-majelis ghibah, tinggalkan aja, left group gitu. Ya, left group aja, karena itu akan membuat kita tersiksa di dunia dan di akhirat. Ya, jangankan kita menambahkan pahala gitu, ini nambah dosa pula tiap hari gitu. Jangan ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian pada pertemuan lalu kita sudah jelaskan bahwa seorang muslim akan yang bertakwa itu menjauhkan ghibah baik zahir dan batin. Kenapa? Karena dia tidak mau menjadi orang yang memakan daging saudaranya. Yang kedua, dia tidak mau karena dia ingin membersihkan lisannya. Ya, jangan gara-gara lisan dia akan terjungkal, dia akan terpelanting, dia akan tersungkur, dia akan terjatuh ke dalam api neraka. Sebagaimana hal itu datang ya dalam hadis Nabi SAW ketika beliau memperingatkan ya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu hina akhadha bilisani, ketika beliau menunjukkan ke lisannya. Wa qala, ini kita lanjutkan ya. Kama jaa fi tahdhirin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adin, sebagaimana datang ya pada tahdir ya, ini mentahdir ya, ini memperingatkan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terkait dengan ghibah ini masih ya. Sebagaimana hal ini telah datang dalam sebuah hadis ya tentang peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad. Kapan? Hina akhadha bilisani, ketika Nabi SAW menunjukkan ke lisannya. Wa qala, dan kata Nabi, kuffa alaika hada, tahanlah olehmu ini, menunjuk ke lisannya sallallahu alaihi wasallam.
Faqala Mu'adzun, maka Mu'adz pun mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallam bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga dengan apa yang kita bicarakan dengan lisan itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun menimpali perkataan Mu'adz itu, thaqilatka ummuk, mudah-mudahan ibumu kehilanganmu. Artinya ini kalimat-kalimat yang dilakukan apa ya, sebagai kalimat untuk ini menunjukkan bahwa masalah ini sangat penting gitu. Thaqilatka ummuk, semoga ibumu kehilanganmu. Ini perkataan yang menunjukkan bahwa kalimat setelah ini kalimat yang sangat besar gitu kan. Wa hal yakubun nas, dan apakah manusia terjungkal, tertelungkup, tersungkur finnar, di dalam api neraka, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka, au qala ala manakhirihim, atau di atas hidung-hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena sebab kejahatan lisan-lisan mereka. Jadi nanti salah satu ya iqabnya, hukumannya kepada orang yang suka menggibah itu, dia akan jalan nanti tapi kakinya ke atas gitu. Wajahnya yang di bawah, wajahnya yang jalan. Itu sangat buruk gitu. Dan itu menyakitkan kan. Dan itu di api neraka lagi. Udah bentuknya lah buruk, menyakitkan, plus api neraka lagi. Subhanallah. Ya. Jadi kata Nabi, apakah manusia terjungkal, tertelungkup, terjatuh ke dalam api neraka di atas wajah mereka, atau ala manakhirihim, atau di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena hasaidu alsinatim, karena sebab ya kejahatan lisan-lisan mereka. Nah itu dia. Itu hasil-hasil dari lisan mereka itu sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan mengatakan hadis ini hasan sahih gitu. Jadi ini bukan perkara mudah gitu loh. Jadi Nabi SAW memperingatkan kepada Mu'adz. Disangka oleh Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, ya nggak apa-apa orang kita ngomong-ngomong aja kok gitu kan. Ternyata kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, mudah-mudahan ibumu kehilanganmu. Artinya ini pernyataan yang serius gitu. Ya. Apa yang itu tadi itu? Bahwa apakah manusia terjungkal, terpelanting, tersungkur, terjatuh ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka, kecuali karena apa? Karena kejahatan lisan-lisan mereka itu sendiri. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Innal ghibata khuluqun dhamimun. Sesungguhnya ghibah itu adalah sebuah akhlak yang sangat buruk. Karena ada sering kita dulu belajar ya, akhlak itu terbagi dua. Ya, akhlakun mahmudah wa akhlakun mazmumah, kan gitu. Akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Jadi innal ghibata khuluqun dhamimun. Ghibah itu adalah akhlak yang tercela. La yattasifu bihi rijal. Laki-laki ya, yang betul laki-laki dia ya, yang betul-betul laki-laki, la yatasifu bihi, tidak akan mau bersifat dan tidak akan memiliki sifat menggibah itu. Enggak ada laki-laki pantang ya, laki istilahnya kan, laki gitu. Laki tidak gibah. Gitu ya. Tidak, jadi kalau laki-laki dia yang betul-betul laki-laki ya, enggak akan mau melakukan itu. Wa inna ma yatasifu bihi, dan hanya saja yang mau bersifat dengan menggibah itu asbahur rijal, yang mirip-mirip laki-laki. Al-jubana, yang jubana. Jubana itu artinya yang pengecut. Min dzawil wajhaini, dari orang-orang yang memiliki dua wajah. Alladzina yaghtabuna ikhwanahum wa asdiqahum, yang mereka-mereka itu menggibah saudara-saudara mereka dan teman-teman mereka. Di mana? Amaman nas, di depan manusia. Ini dia dzul wajhaini dalam istilah agama. Istilah orang, ular berkepala dua. Orang yang bermuka dua. Gitu ya. Apa namanya nih? Dzul wajhaini ya, yang bermuka dua gitu ya. Jadi kalau dia di hadapan manusia akan menggibah apa namanya, menceritakan ya keburukan ataupun aib-aib saudara-saudaranya dan teman-temannya. Fa idza laquhum hasyu lahum wa basyu wa tadhaharu bisadaqah wal wuddi. Kalau mereka bertemu dengan orang yang mereka gibahi, bagaimana? Ya orang-orang yang pengecut tadi ya, laki-laki yang pengecut tadi. Fa idza laquhum, apabila mereka bertemu dengan yang orang-orang yang mereka gibahi tadi itu, hasyu, mereka ramah. Oh, ini temanku ini, orang yang baik ini. Padahal tadi di belakangnya ya, ini orang yang jelek gitu kan, orang yang pelit, orang yang apa. Ketika bertemu, Masya Allah, memuji-muji. Ini kan temanku baik, Masya Allah. Ini orang yang soleh, orang yang rajin berimpak, orang bersedekah, ya membantu orang gitu. Padahal tadi sebelumnya dia bilang
menceritakannya bahwa dia orang yang pelit, orang yang nggak mau bantu orang dan lain sebagainya ya. Wabasyu, dan mereka senyum. Wah, senyum ya sambut. Wa tadhaharu bisadaqah, dan mereka menampakkan dengan pertemanan, wal wuddi, dan kasih sayang. Nah, gitu. Inilah orang yang bermuka dua itu. Lain di depan dan di belakang gitu. Orang nggak konsekuen orangnya gitu. Kalau di sini bilangnya begini, kalau di sini bilangnya begitu. Jadi istilah orang bunglon ya. Bunglon itu apa ya? Yang bisa merubah apa ya? Merubah apa namanya ini bentuknya atau warnanya. Ketika di sini dia begini, ketika di sini begini dia warnanya begini. Ah, begitu. Jadi inilah orangnya dia. Ya, kalau ketemu dengan orang yang digibahi, oh masya Allah, kayaknya teman kali, akrab kali gitu kan, nggak mau mengganggu dan lain sebagainya. Tapi kalau di depan orang yang temannya itu nggak ada di situ ya tentunya ya, dia kan menggibah. Alah itu kan, gitu. Dimulailah dia bilang ceritakan, awak tadi itu hanya sekedar kamuflase aja itu, gitu, kamuflase lah, apalah, sandiwara aja itu, gitu. Kalau nggak dia orang yang beginilah, dia yang mencuri uangku kemarin, dia yang begini gitu. Padahal nggak ada mungkin gitu kan. Atau minimal ghibah. Itulah dia itu. Itu bininya itu begini tuh. Gitu. Diceritakannya gitu kan. Kan saudaranya benci kalau didengarkannya itu kan. Dia nggak suka. Mungkin bininya mungkin kurang soleha. Atau mungkin juga anaknya yang narkobaan umpamanya gitu kan. Diceritakan. Oh itu anaknya kemarin tuh kena tangkap itu. Gitu kan. Ceritakan semua. Ya, bagaimana Pak Ustaz kalau sudah tersebar cerita itu? Ada yang bertanya gitu kan. Apakah nggak boleh kita ulang? Nggak usah, diam aja gitu. Artinya berita itu udah dengar orang semua, udah tahu semua, diamkan aja gitu. Jangan kita ikut-ikutan gitu. Ya, makanya kita betul-betul memilih lingkungan yang baik gitu. Lingkungan yang kalau kita lewat di subuh itu semuanya kiri kanan baca Al-Quran, ada yang baca Ar-Rahman, di sebelah lagi Nun, gini, masya Allah. Yang di sana lagi amma yatasaalun, itu pagi-pagi hidup itu semua. Pilihlah lingkungan kayak gitu. Mahal Ustaz rumahnya di situ. Ya carilah uang untuk bisa di situ gitu. Ada nggak lingkungan kayak situ? Masalahnya lingkungannya nggak ada ke situ. Ya. Yang kalau yang ada sekarang ini lingkungan kita umpama yang buruk gitu loh. Yang majelis ghibah, yang pagi-pagi nggak ada yang kita dengar apapun gitu. Rumah seorang muslim itu jam 4 udah bumbab di rumahnya. Bumbab dalam pengertian udah heboh gitu, karena dia udah bangun sholat malam, ada istri yang sudah mulai menyiapkan sarapan, anak-anak sudah bangun untuk murojaah dan sebagainya. Ini dia. Tapi kalau lingkungan yang enggak ini, udah jam 8 belum lagi buka rumahnya gitu, pagarnya belum terbuka lagi, subhanallah. Jadi mari sama-sama kita mencari lingkungan yang seperti itu agar kita memang salah satu agar tidak terjatuh ke majelis ghibah ini. Ya. Makanya saya sampaikan bahwa dulu ya, mungkin para pemirsa masih ada ingat ya, al-jaru qabla dar gitu. Tetangga dulu sebelum rumah. Ini kadang-kadang kita bela-belain rumah yang bagus gitu kan, padahal tetangganya buruk semua gitu. Kita nggak peduli itu, penting rumah nyaman Pak Ustaz. Gitu kan. Nggak peduli kita rumahnya itu bagus, tetangga kita jelek apa tidak. Nggak begitu, seorang muslim itu al-jar dulu gitu, tetangga dulu. Ya, sebelum ad-darnya rumah. Ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi yang mau melakukan ghibah ini, kalau laki-laki yang betul-betul laki-laki, dia nggak mau. Orang laki-laki muslim yang sejati yang nggak mau. Ini adalah dzul wajah ini, orang-orang yang punya dua wajah, dua muka. Al-jubana, yang pengecut gitu. Di belakang orang menggibah gitu, jelek-jelekkan saudaranya. Di depan dia nanti, di depan orang yang jelek-jelekkannya itu disambut, ini temanku, sahabatku gitu kan. Ketua apa dipanggil lah, yang panggil panggilan pujian gitu kan. Di belakangnya digibahi. Ya, ini dia. Ini laki-laki yang laki-laki pengecut nih. Kalau Anda laki-laki seorang yang sejati ya, pendekar sejati, mungkin bahasanya begitu, pendekar sejati atau laki-laki yang sejati nggak akan mau melakukan itu, ya. Wa min huna kana al-muslimul haqqu ab'adan nasi 'anil ghibah. Oleh karena itu, dari sinilah seorang muslim yang sejati itu orang manusia yang paling jauh dari namanya ghibah. Wa talawun, dan berwarna-warni, bilaunaini, dengan dua warna. Itu tadi. Dua warna dia. Kalau sama orang begini kan, di depan orang lain, nanti di depan yang digibahi lain lagi. Enggak begitu dia. Dia orangnya konsisten. Lianal Islam 'allamahu ar-rajulah, karena Islam mengajarkannya tentang ar-rajulah, yaitu ar-rajulah itu apa? Sifat kejantanan seorang laki-laki. Jadi seorang muslim itu jantan betul dia memang. Ya. Jadi tidak hanya dia sebagai laki-laki itu nampak ketika dia makan aja, makannya kuat Pak Ustaz, gitu, nampak kelaki-lakiannya. Enggak di situ aja.
Di dalam perkara ini pun dia betul-betul memang seorang laki-laki itu kokoh, kuat, tegar. Dia mampu mengendalikan dirinya, tidak mau dia jatuh kepada perbuatan ghibah. Karena Islam mengajarkannya tentang bagaimana menjadi seorang laki-laki yang sejati. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Selengkapnya nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan penonton Salam TV yang masih setia tentunya ya, dan mengikuti kajian ini, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Jadi seorang laki-laki yang benar-benar dia laki-laki dididik oleh Islam, maka dia nggak mau melakukan ghibah, dia sangat jauh dengan ghibah dan nggak mau berwarna dua, itu dua warna gitu. Kalau begini ya di sini begini, kalau dia begini nggak mau. Ya, dia konsisten orangnya. Lain Islam allamahu ar-rajula, karena Islam mengajarkan dia bagaimana menjadi seorang laki-laki dewasa yang betul-betul menjadi seorang laki-laki yang sempurna, begitu kira-kira ya. Walaqanahu al-istiqamah, dan Islam mengajarkannya tentang istiqamah. Jadi kalau dia mengatakan saudaranya baik ya baik gitu. Jangan hanya baik di sini aja, nanti di depan orang lain lagi dibilangnya. Enggak. Jangan seperti itu. Itu pengecut memang, ya. Kalau memang dari awal bilang enggak baik ya enggak baik gitu. Tapi tentu kita mengatakan saudara kita baik dan enggak baik kan tentu kita sudah melakukan penelitian gitu, udah tahu memang gitu. Ya kalau kita bilang saudara kita ini memang dia penjahat, ya kita harus jelas juga gitu kan, bahwa dia adalah orang yang melakukan suka melanggar, muslim yang ini, tentu untuk kita nasihati gitu kan. Untuk kita nasihati orangnya, atau kita ini kan akhi, antum perbuatan antum ini enggak benar, kita bilang gitu kan. Antum ini suka begini, suka begitu, nggak boleh dalam syariat Islam, nggak boleh, itu nggak apa-apa. Ya, kita menceritakannya kepada dia langsungnya gitu ya, bukan kepada orang lain kita ceritakan. Jadi kita ceritakan itu kepadanya. Nasihat itu kita sampaikan langsung gitu, bukan kepada orang lain kita sebar-sebar. Kalau yang sekarang ini istilahnya viral gitu kan, memviral-viralkan, enggak. Ya, karena Islam mengajarkan dia tentang bagaimana menjadi laki-laki yang sempurna dan mengajarkannya tentang keistiqomahan. Jadi istiqomah dia. Saudaranya baik-baik, walaupun mungkin ada cacat ya, cacat fisiknya, dia nggak akan menceritakannya. Secara umum kan dia muslim itu orang yang baik gitu. Terlepas dia mungkin kakinya nggak ada, tangannya mungkin puntung, nggak peduli. Nah gitu. Karena memang dalam Islam ini kan bukan itu menjadi nilai ukurannya kan. Yang menjadi standar ini kan takwa, ada nggak gitu. Takwanya ada nggak gitu. Atletis badannya Masya Allah bersih, wangi apa, tapi nggak sholat juga, ya sama aja, nilainya 0 di sisi Allah gitu. Tapi kalau dia orang yang Masya Allah cacat gitu kan, orang sakit-sakitan gitu, tapi ketakwaannya dia yang nomor 1. Ini orang yang paling dekat dengan Allah SWT. Ya. Wa habba bilaihi taqwa fil qawli wal amal, dan Islam membuat dia cinta. Islam membuat seorang laki-laki itu cinta kepada ketakwaan, baik dalam perkataan dan perbuatan. Jadi ini luar biasa orang sudah mengenal Islam dengan baik. Karena Islam akan memberikannya keistiqomahan. Ya, karena Islam mengajarkannya bagaimana menjadi orang istiqamah. Islam akan mendorongnya untuk selalu cinta dengan ketakwaan, suka dengan ketakwaan, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Wa karraha ilaihil nifaqa wa talawuna wa tadabduba, dan Islam membencikan kepadanya, artinya membuat dia benci. Islam membuat dia benci kepadanya tentang an-nifaq, yaitu kemunafikan, wa talawun, dan berwarna-warni tadi, wa tadabdub, yaitu keraguan-raguan. Ya. Tadabdub itu kebimbangan, gitu. Bukan menjadi orang yang bimbang. Bal naparahu min hadhil khisali tamfiran, bahkan Islam menjauhkannya dari min hadhil khisal, dari macam-macam menjauhkannya secara mutlak atau secara sempurna ya. Jadi menjauhkan seorang muslim, Islam menjauhkannya dari min hadal khisal, dari macam-macam atau bentuk-bentuk yang membawa kepada ghibah tadi itu. Apakah nggak istiqomah? Orang nggak istiqomah kan cakapnya pelin-pelan gitu. Begini bilang begini, besok bilang begini lagi. Atau orang yang tadabdub, ragu-ragu gitu. Atau orang yang nipak. Nipak itu menyembunyikan apa yang di hati dan di lisannya beda gitu. Islam akan mendidik ya seorang itu untuk jauh dari hal itu.
Hina ja'ala dzal wajhaini min syarrin nasi indallah. Ketika Islam menjadikan ya, ketika Islam menjadikan orang yang memiliki dua wajah itu min syarrin nas, dari manusia yang paling buruk indallah, di sisi Allah. Dzul wajah ini, dua wajah itu jangan dianggapkan wajahnya dua Pak Ustaz, bukan. Maksudnya itu dia memiliki dua sikap gitu. Kalau di depan orang begini, di belakangnya lain gitu. Kita bilang apa namanya nih, orang ini begini gitu kan, di depan orang gitu. Di depan dia kita puji-puji gitu. Di belakangnya kita memburuk-burukkannya, menyebutkan aib-aibnya, ya. Tapi seorang muslim yang sejati tadi itu nggak mau itu. Dia akan jauh, dia akan pergi meninggalkan itu. Kenapa? Karena dia tahu ya, ternyata orang yang memiliki dua wajah tadi itu adalah min syarrin nasi indallah. Ya, manusia yang paling buruk di sisi Allah. Wa dzalika fi qouli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun bisa dilihat dalam perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dia. Tajidu min syirarin nasi yaumal qiyamah indallah dzal wajhaini. Engkau akan mendapatkan min syirarin nas, termasuk orang-orang yang buruk ya. Manusia yang paling buruk di yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Indallah, di sisi Allah, dzal wajhaini, yaitu orang yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yang dia datang kepada mereka dengan satu bentuk wajah, dan yang lain pun dan dia datang kepada yang lain dengan wajah yang lain. Jadi itu tadi, di depan orang ini begini dia, depan orang lain begini lagi dia. Enggak konsisten, enggak istiqamah dengan perkataan yang pertama. Begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim wa ghairuhuma, dan yang lain keduanya. Selain keduanya. Jadi banyak perawi hadis yang membawakan hadis ini, yaitu tajidu min syirarin nas, engkau mendapatkan dari manusia yang buruk yaumul qiyamah, manusia yang jahat ya pada hari kiamat, indallah, di sisi Allah, dzal wajhaini, orang yang memiliki dua wajah. Bagaimana dia? Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dia datang kepada mereka ya dengan satu wajah, dan juga kepada yang lain dengan wajah yang lain. Artinya itu tadi, enggak istiqamah, enggak konsisten. Ya. Ini yang pada akhirnya kan ini menggibah gitu. Kita menggibah si Alif umpama, si Alif ya, atau si Ba, atau si Ta, si Jim gitu kan. Ketika kita bertemu dengan si Jim itu nanti pasti kita lain ngomongannya kan. Wah, ini teman saya, ini orang yang hebat. Gitu ya. Padahal sebelum datang dia tadi ke majelis itu, kita bilang dia orang yang jelek, orang yang pelit, beginilah gitu. Ketika nanti datang dia, apa kita bilang? Beda lagi kan? Begitu. Inilah orang yang dzal wajhaini, dua wajah ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Innalil muslimil haqqa wajhan wahidan. Sungguhnya bagi seorang muslim yang sejati itu hanya satu wajah. Ya, hanya satu wajah. La wajhaini, tidak dua wajah. Ya. Wa innahu la wajhun agharru ablaju musyriqun wadihun. Sesungguhnya wajah seorang muslim yang satu itu adalah wajah yang bagus, wajah yang cerah, wajah yang bersinar, wajah yang terang benderang. Itu dia wajahnya. Wajah yang bagus ya. Ya, wajah yang cerah, wajah yang bersinar, wajah yang terang benderang. La yalqa bihi qauman duna qaumin. Dia tidak bertemu dengan wajah itu satu kaum dengan selain kaum itu. Artinya dia tidak bertemu dengan satu kaum bukan yang kaum. Maksudnya begini, ketika dia bertemu dengan satu kaum dengan wajah ini, kemudian dengan kaum yang lain dia akan bertemu dengan wajah lain, tidak. Jadi dia tidak membeda-bedakan, tetap dia istiqamah. Kalau begini pernyataannya begitu tetap. Gitu ya. La yalqa bihi qauman duna qaumin. Ya. Tidak bertemu dia dengan wajah tersebut satu kaum, ya. Tidaklah dia lakukan itu terhadap kaum yang lain. Tidak, dia tetap istiqamah. Jadi kaum begini dia bertemu begitu, dengan kaum yang lain pun begitu. Ya. Bal yalqa bihin nasa jami'an, bahkan dia dengan wajah itulah dia bertemu dengan manusia semuanya. Jadi istiqamah dia. Jadi apa ya? Istilahnya luar dalamnya sama gitu. Begitu dia. Li'annahu ya'lam anna ittikhadzal wajhaini huwa nifaqu bi'aini. Karena dia tahu bahwa menjadikan dua wajah dalam dirinya itu adalah kemunafikan sesungguhnya gitu. Huwa nifaqu bi'aini. Itulah sebenarnya ainul nifaq gitu. Itulah sesungguhnya inti sari dari kemunafikan itu kan gitu. Kalau bilang begini lain, di sini lain, di sana nanti lain gitu. Padahal masalahnya sama gitu kan. Ini dia. Ini adalah orang yang memiliki dua wajah. Wal Islamu wa nifaqul ajtami'an. Islam dan kemunafikan itu tidak akan pernah ketemu. Enggak akan pernah ketemu. Ya Islam, nifaq gitu. Enggak boleh dicampurkan
kemunafikan dengan Islam itu. Wa anna dzal wajhaini munafiq, dan orang yang memiliki dua wajah itu munafik. Wal munafiquna fi dzarki asfali minan nar, sementara orang munafik berada di dasar, di kerak dari api neraka. Ya muslim di mana tempatnya? Muslimnya di sorga, bukan di neraka gitu. Al muslim fil jannah, secara umum kan begitu. Muslim di sorga, munafik di neraka, kafirin, musyrikin. Ah, kan itu ya. Kan itu isi orang di munafik kan itu. Orang-orang kufar, orang-orang munafik, ya. Kemudian orang-orang yang kufar, yang musyrikin, ya. Itulah karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Seorang muslim hanya punya satu wajah, dalam pengertian dia istiqamah, konsisten dengan ucapannya. Sehingga dengan demikian dia nggak mau menggibah. Orang yang mau menggibah itu kan karena di belakang lain, di depan orang yang digibahin itu lain, kan itu dia. Posisinya nggak jelas. Tapi seorang muslim itu posisinya jelas, dia nggak akan mau, ya, dia akan nggak mau apa? Dia tidak akan mau melakukan hal yang sudah menjadi keyakinan dan i'tiqadnya. Dia tidak akan menyelisih itu. Kalau memang dia tahu saudaranya seorang yang baik, maka itu akan dia pertahankan. Dia tidak akan menggibah. Saudaranya dia tahu cacat, nggak akan mau diceritakannya. Istiqomah dia. Saudaranya dia tahu keburukannya, mungkin ada masalah keluarganya atau masalah pribadinya, dia tahu. Tapi dia diam, nggak mau seperti orang-orang hari ini, memviralkanlah, menginikanlah. Nah, jadi ini seorang muslim sangat jauh dari perkara demikian. Ya. Kalaupun dia qadarullah jatuh umpamanya, seorang muslim kan tidak ada yang juga yang maksum, betul. Kalau dia jatuh, maka segera dia rujuk dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, dan tentu dia akan minta maaf ya kepada orang yang telah dia ghibahi tersebut. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kepada pembahasan ataupun subtema berikutnya. Ini tadi tema yang sudah kita bahas apa ya? La yaghtabuhum, ya, seorang muslim tidak menggibah saudara-saudaranya, ya. Kita akan lanjutkan yaitu ke tema berikutnya, yaitu apa? Yajtanibu ma'ahum al-jadala wal mizaha al-mu'dhiya wal ikhlafa bil wa'di. Seorang muslim itu, ini judulnya ya, menjauhkan bersama saudara-saudaranya al-jadal, yaitu jidal, debat yang debat kusir gitu ya. Wal mizaha al-mu'dhiya, dan sendau gurau yang menyakitkan. Wal ikhlafa bil wa'di, dan menyelisihi janji. Nah, ini 3 tema sekaligus digabungkan ya. Seorang muslim nggak akan mau dia berdebat dengan saudara, debat yang kusir gitu ya. Debat yang nggak jelas. Wal muzaha al mu'dhiya, yaitu gurauan, candaan yang menyakitkan. Wa ikhlafa bil wa'di, dan menyelisihi janji. Selengkapnya nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV dan para penonton dan hadirin yang masih setia ya di acara kita ini, acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ya, setelah tadi jeda sebentar, kita akan lanjutkan terkait dengan masalah tema barunya. Ini sudah kita sebut tadi sebelum kita jeda ya. Temanya itu adalah yajtanibu ma'ahum al-jadal. Seorang muslim ya akan menjauhi dari saudara-saudaranya, tidak akan mau dia melakukan terhadap saudaranya itu apa? Al-jadal. Dia tidak akan berjidal dengan saudara-saudaranya. Wal mizah wal muzaha al-mu'diyah. Itu sendau gurau yang menyakitkan, nggak mau dia. Wal ikhlafa bil wa'di, dan menyelisihi janji, nggak mau. Kita lihat selengkapnya bagaimana. Wa min khalaiqil muslimi al-haqqi annahu la ya'nitu ikhwanahu wa asdiqa'ahu bil jadali al-aqim. Di antara akhlak seorang muslim yang sejati, bahwa dia tidak akan merusak saudara-saudaranya dan teman-temannya dengan jidal atau dengan jadal, dengan debat-debat al-aqim yang tidak berguna, yang tidak produktif, yang tak ada manfaatnya. Ya, debat sana, debat sini, nggak jelas ujung pangkalnya, ngalur ngidul aja gitu ya, nggak jelas gitu. Dia nggak akan mau kayak gitu-gitu. Ya, wala yuthqilu alaihim bil muzahi al mu'dhiya, dan dia tidak akan memberatkan kepada saudara-saudaranya dengan candaan, dengan gurauan yang menyakitkan. Jadi nggak mau dia berdebat dengan yang debat yang nggak ada manfaatnya, satu. Yang kedua, nggak akan mau dia
bermizah, yaitu muzah gitu ya, dengan senda gurau yang menyakitkan. Wala yukhlifuhum mau'idan wa'adahum, dan juga dia tidak menyelisihi mereka sebuah janji yang telah dia janjikan kepada mereka. Mustahdian bidzalika kullih, karena dia meminta petunjuk dalam perkara itu semuanya dengan petunjuk Rasul Al-Karimi yang mulia Al-Qaili, yang beliau mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka. Ya, janganlah engkau debat saudaramu. Wala tumazihhu, dan janganlah engkau bercanda dengan saudaramu. Wala ta'inhu mau'idan, dan janganlah engkau membuat janji dengan saudaramu, patukhlipuhu, lalu engkau menyelisihinya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lihat penjelasannya ada di catatan kakinya ini. La tumari akhaka, janganlah engkau berdebat, berjidal dengan saudaramu yang akhirnya menimbulkan permusuhan. Itu satu. Kemudian wala tumazihu, janganlah la tufarritu fil mizah, jangan engkau berlebihan dalam bercanda. Orang kadang-kadang bercandanya berlebihan gitu. Boleh enggak berhumor canda Ustaz? Boleh, tapi canda juga canda yang benar. Candaan yang benar gitu, gurauan yang benar. Ya, maka ketika dalam sebuah hadis umpamanya Rasulullah SAW bergurau, tapi guraunya beliau benar gitu. Ya. Dikatakan bahwa min aina anta, dari mana engkau? Ana min ma, saya dari air. Kan betul. Asal kita ini kan semuanya dari air gitu, dari air mani. Ya. Nah, itu dia. Kemudian juga ada satu nenek-nenek yang bertanya, ya Rasulullah, apakah seperti aku ada di surga? Kata Rasulullah, nggak ada. Nggak ada, nek, kayak nenek ini nggak ada gitu. Maksudnya memang nggak ada orang di surga itu muda semua, cantik-cantik semua. Kalau kayak nenek-nenek itu nggak ada gitu loh maksud Nabi. Tapi kan benar gitu loh. Seperti tadi kan. Engkau dari mana? Aku dari air. Betul kan? Semua kita dari air mani gitu. Dan Nabi SAW candaannya itu candaan yang memang berkelas gitu. Candaan yang benar gitu. Kita enggak kan. Sengaja buat canda-candaan yang memang yang nggak benar gitu. Yang dusta. Kalau nggak nanti kita bohong nggak lucu gitu kan. Kita kan nyari lucunya. Ini berbahaya ikhwati fillah. A'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi orang bilang, Ustaz, jadi hidup dalam Islam ini kayaknya payah kali. Enggak payah. Kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya, ikhwan. Kita hidup sementara, maka perbanyak amal soleh. Kita mau pindah nih bentar lagi gitu loh. Kemana mau pindah? Ke akhirat, alam barzakh dulu. Kita nggak boleh tinggal di dunia selamanya. Nggak boleh kita tinggal di dunia ini selama-lamanya. Nggak boleh gitu loh. Tempat tinggal kita yang abadi dan hakiki bagi seorang muslim itu surga gitu loh. Jadi kita perjalanan, kita kan dari alam rahim dulu, ya kandungan ibu kita sudah lama kita di sana numpang di perutnya 9 bulan 10 hari, baru kita lanjutkan ke dunia ini dengan berbagai macam yang kita lihat dan yang kita rasakan kan. Umur kita udah dipatok juga. Berapa dipatok sudah dibanderol itu ya, itu 60 sampai 70 kan, sedikit yang melampaui batas. Nah, jadi maksud saya di sini apa ikhwan? Bahwa memang banyak larangan dalam Islam, betul. Tapi larangan ini kan maksudnya larangan ini bukan mutlak gitu. Apakah nggak boleh kita Ustaz bercanda? Boleh, canda yang benar. Jangan bercanda yang agar orang lucu gitu, buat lucu-lucuan. Akhirnya kita melakukan perbuatan dusta. Jadi kata Nabi SAW ini dalam riwayat yang diriwayatkan hadis ini ya, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah yang disebutkan tadi. Apa itu? Nggak boleh kita menjidal, ya. Nggak boleh kita berdebat, debat yang la tujadilhu mukhasaman. Jadi jangan kita berdebat yang akhirnya menimbulkan permusuhan gitu kan. Dan ini debatnya berarti debat yang keras sekali itu kan. Debat yang seperti ini kadang-kadang memang debat yang keras akhirnya yang nggak berdasar pada hakikatnya kadang-kadang. Debat kusir gitu, atau debat yang tidak ada ujung pangkalnya, nggak bermanfaat sesungguhnya. Debatnya umpamanya tentang bunga gitu, tentang bunga ini. Apalah kita gunanya berdebat panjang lebar, apapun hasilnya nggak ada gitu. Kecuali kita debat ilmiah memang itu soal lain kan. Sekarang umpama masalah satu dalil, ya bagaimana yang mana yang benar ini? Dan memang semangatnya untuk mencari kebenaran, bukan semangatnya menjatuhkan orang gitu. Orang banyak berdebat kan untuk menunjukkan bahwa dia orang hebat, untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang jago berretorika, jago berbicara kan begitu. Itu kebanyakan orang niatnya dalam berdebat gitu. Itu nggak benar gitu. Apalagi debatnya ini akhirnya menimbulkan apa? Permusuhan, menimbulkan kerenggangan, ya. Jadi oleh karena itu dikatakan oleh Rasul yang mulia Muhammad SAW, la tumari akhaka, janganlah engkau berdebat
yang menimbulkan permusuhan dengan saudaramu, janganlah engkau bercanda-candaan yang melebihi, yang berlebihan. Wala ta'inhu mau'idan fatukhlifu, janganlah engkau berbuat ya melakukan sebuah janji yang janji engkau selisihi, ya. Kita lihat penjelasan selengkapnya. Dzalika annal mira'a la ya'ti bi khairin. Hal demikian itu karena memang al-mira', debat itu tidak mendatangkan kebaikan gitu. Rata-rata yang namanya sudah debat, bedakan debat dengan diskusi ya. Diskusi itu beda dia dengan debat. Kalau debat ini kan memang dari awal settingannya udah panas gitu kira-kira ya. Tapi kalau diskusi kan diskusi ilmiah, diskusi diskusi yang memang berdasar gitu kan, berargumen, memang disampaikan dengan argumentatif gitu. Itu soal lain dan memang disampaikan secara akademis gitu. Oh bagus, itu bagus malahan gitu kan. Tapi ini kadang-kadang debatnya debat yang nggak jelas, itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Wal muzahu al mu'dhiyu, dan candaan yang menyakitkan. Katsiran ma yaulu ila nufuri wal karahiyah wasuqitil mahabah. Itu candaan yang menyakitkan itu kebanyakannya membawa kepada nufur, membuat orang jadi lari, benci sama dia. Wal karahiyah, benci, wasuqutil mahabah, dan jatuhnya kewibawaan. Dengan orang bercanda, tapi candanya berlebihan. Bagaimana canda yang berlebihan? Umpama menyembuhkan sesuatu perkara yang sebagaimana saya katakan tadi ya, canda itu harus benar dalam Islam. Nggak boleh kita bercanda membuat satu lelucon gitu yang nggak ada dalilnya, yang nggak ada ini nggak benar gitu, nggak boleh. Tapi kalau yang kita katakan itu fakta, memang fakta bagus. Contoh saya tadi di waktu di ladang umpamanya, saya ketemu ketemu burung atau apalah gitu ya, burung perkutut gitu. Saya tangkap nggak bisa, tapi dia di kepala saya dia. Saya tangkap nggak bisa, kepala saya habis digaroinya umpamanya kan begitu. Jadi dan itu fakta yang betul bahwa di ladang tadi kejadian itu ada gitu. Kan itu ketika kita ceritakan sama orang ya, ini kan canda yang canda yang benar gitu, dan memang itu fakta ya. Fakta yang benar gitu. Jangan kita bercanda sama orang atau canda yang lain. Ini salah satu contoh saja gitu kan. Contoh yang lain kita bercanda dengan orang gitu kan. Bercanda kita begini, kita begitu, kita cakap akhirnya menyakitkan dirinya. Ya nggak boleh. Karena memang kebanyakan canda-canda seperti ini ya menjatuhkan wibawanya atau lain sebagainya. Ya, itu nggak boleh ya. Makanya dalam Islam ini ketat ya dalam perkara-perkara ini. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kalau nggak kita bisa membawakan diri kita dengan baik, ya, menyesuaikan diri dengan adab-adab Islam, nggak usah bercanda deh gitu. Ya, yang jujur-jujur aja, ngomong yang lurus-lurus saja gitu. Ini kadang-kadang cerita ini cerita, padahal nggak benar ceritanya gitu. Ya, ini ada loh begini, ini ada begini, padahal nggak ada. Hanya dibuat-buat supaya orang hadirin dan hadirat gitulah kira-kira ya, ketawa gitu. Padahal nggak ada. Itu nggak boleh dalam Islam. Wal ikhlafu bil wa'di, dan menyelisihi janji, yukaddiru nafsa, itu membuat jiwa ini jadi kotor. Wa yanzi'ul mahabbah minal qalbi, dan dia akan melepaskan, mencabut kecintaan dari hati. Iya kan? Kalau kita sudah berjanji sama orang lalu kita ingkari, betapa sedihnya orang itu. Betapa kecewanya dia. Kita sudah janji ingin menikahinya, umpamanya ini ya, menikahi dia. Kita sudah janji, sudah nadhar, sudah sudah ta'aruf, sudah nadhar, bahkan sudah dipinang gitu kan. Menentukan hari H sudah ditentukan. Qadarullah nggak datang dia hari H-nya. Nah, sementara si pengantin wanitanya udah siap-siap. Nah, gitu. Gimana coba nggak sakit hati orang tuanya? Ya sakit hati betul lah. Nah, gitu kan dengan yang seperti itu. Padahal udah dibuat ini gitu. Atau janjian kita mau pergi. Oh nanti saya datang, saya bawa mobil saya, gratis saja semuanya. Udah yang penting datang aja. Nanti jam 4 pagi tunggu di pasar ya, saya datang gitu. Tunggu orang bela-belain bangun jam segitu gitu kan. Dia pun masih ngorok. Kapan dia datang? Nanti jam 9 pagi baru datang dia. Subhanallah. Orang udah terbuang waktunya, sudah capek-capek, malam-malam udah ini gitu. Nggak datang. Ya. Atau yang banyak lah contoh-contoh, saya kira para pemirsa Salam TV tidak tersembunyi masalah ini kan. Atau juga pernah pelaku atau jadi korban gitu. Atau dua-duanya gitu. Pernah pelaku juga Pak Ustadz, pernah korban juga gitu kan. Saya pernah jadi korban. Ya, jadi korban apa ini? Korban dilisihi janji. Ya. Sudah begini, qadarullah nggak begini. Ya kita harus sabar menghadapi orang seperti itu. Tapi orang seperti itu tentu orang yang khianat. Dan ini sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Wal muslimus shadiqu ba'idun an hadza kullih. Seorang muslim ya yang sejati itu jauh dari ini semuanya.
Jadi seorang muslim dari perkara pakaian ini jauh sekali. Dia nggak ada itu ceritanya melakukan kayak gitu. Nggak ada dia berdebat yang tidak ada manfaatnya. Dia tidak akan mau muzah itu bercanda yang menyakitkan, yang membawa kepada permusuhan dan menjatuhkan wibawa seorang, enggak. Dan juga tidak mau ikhlaf bil wa'di, enggak mau dia ini mengingkari janji. Dan kita tahu mengingkari janji ini kan salah satu cirinya orang munafik kan. Anda mau kemunifikan itu pada diri Anda. Kalau Anda tidak mau, jangan selisihi janji yang telah dibuat. Makanya sebelum kita berjanji betul-betul perhatikan dulu. Jangan kita enak-enak aja berjanji. Ngumbar janji sana, ngumbar janji sini. Terakhir menuhinya sulit gitu kan. Makanya kita irit bicara. Supaya kita jangan terjebak dengan pembicaraan kita sendiri. Karena mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkam kepala kita. Gitu kan. Makanya kita berbahaya, betul-betul kita jaga dengan sebaik-baiknya akhlak dan adab kita. Agar benar-benar kita bisa selamat ya hidup kita di dunia dan di akhirat. Baik para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah tak ada lagi ya, sudah selesai untuk episode ini, untuk pertemuan kita ini. Mudah-mudahan kita kembali akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di lain kesempatan. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallama subhanakallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.